daya beli masyarakat kita masih dibilang lemah karena itu juga tercermin dari inflasi kita yang rendah. Inflasi rendah itu bukan karena ketersediaan barang yang berlebihan, tapi lebih disebabkan karena daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, belum kembali kepada tingkat sebelum pandemi. Dan khususnya daya beli masyarakat yang rendah ini adalah daya beli masyarakat dari menengah ke atas. Bukan karena mereka tidak punya uang, tetapi mereka masih dalam precautionary motive, masih motif berjaga-jaga. Mereka belum mau membelanjakan uangnya karena mereka masih berjaga-jaga seberapa lama pandemi ini akan berlangsung. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah sekarang bagaimana kita menstimulat atau merangsang expenditure atau konsumsi dari kelompok menengah ke atas. Ini yang perlu kita giatkan. Salah satunya seperti tadi Mbak bilang, bagaimana dengan pelarangan mudik. Memang biasanya masa Lebaran itu adalah masa di mana ekonomi kita sampai pada peaknya, pada tingkat tertingginya. Karena kegiatan mudik itu juga memindahkan atau membawa kegiatan ekonomi dari kota-kota besar ke daerah. Tetapi dengan adanya pandemi seperti ini dan juga dengan ada kemungkinan ada varian dari COVID, maka saya rasa pelarangan mudik itu memang untuk mencegah COVID itu menyebar secara lebih luas. Karena kita sudah punya contoh di dunia adalah seperti India. India saat ini second wave-nya itu jauh lebih tinggi daripada first wave-nya. Itu karena apa? Karena begitu mereka divaksin, mereka lupa menjaga protokol kesehatan. Dan kita tidak ingin ini terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, walaupun sudah divaksin, apakah sekali atau 2 kali, kita tetap perlu menjaga protokol kesehatan. Karena tidak berarti secara otomatis, begitu kita divaksin, kita sudah imun terhadap COVID-19 ini. Baik, Bu Mukti, berbicara terkait dengan bagaimana untuk menstimulate konsumsi, kita ketahui juga bahwa pemerintah kita telah mengguyur stimulus yang sangat banyak sekali, mulai dari PPN 0%, DP 0%, lalu kemudian penghapusan dari PPNBM. Tapi sepertinya belum terlalu mampu nih untuk menggerek konsumsi. Seperti apa Anda melihat, apakah ini benar-benar daya beli masyarakat yang tengah turun saat ini? Atau sepertinya masyarakat lebih banyak menahan diri untuk melakukan yang namanya konsumsi, Bu Mukti? Ya, kalau saya rasa sebenarnya kayak kelompok menengah ke atas itu masih punya daya beli, masih ada. Tetapi seperti tadi saya bilang, mereka lebih menahan diri untuk berbelanja lebih lanjut karena mereka masih belum tahu seberapa lama COVID ini akan berlangsung. Jadi sepertinya mereka masih menunggu hasil dari vaksin, proses vaksin ini, dan saat kita sudah punya herd immunity, gimana pada saat herd immunity sudah terjadi berarti kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara lebih bebas. Dan itu kayaknya nanti, jadi kita harapkan menuju akhir tahun 2021 ini, herd immunity sudah terjadi, berarti kegiatan ekonomi juga bisa berjalan dan daya beli masyarakat, khususnya menengah ke atas, juga mulai meningkat. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.